Setelah kita bersihkan rumputnya, ternyata yang selamat tanamannya tuh nggak terlalu banyak ya. Dan yang selamat diantaranya adalah anggur jenis lokal seperti Isabella, kemudian ada RM, kemudian ada beberapa rootstock impor yang masih bertahan nih. Ini tadinya ketutup semua nih sama rumput nih. Rumputnya lebih tinggi daripada tanamannya. Nah, kali ini kita akan menghambat rumputnya nih ya, supaya pertumbuhannya tidak terlalu galak seperti kemarin. Kondisi tanamannya setelah terkena rumput yang sangat tinggi ya gini deh. Kalau tanaman anggur emang nggak bisa kita tanam terus tinggalkan begitu aja ya, harus dirawat paling nggak setiap 1 minggu sekali lah. Itu udah batas maksimum, harus sudah kita rawat lagi, ditengokin lagi. Lebih dari seminggu ya udah sulit dikontrol ya. Pertumbuhannya juga jadi kurang bagus. Itu mungkin yang jadi kendala juga ya teman-teman yang nanam anggur jauh dari rumahnya. Memang cocoknya kalau tanaman anggur itu dekat dari rumah. Kalau misal pun jauh harus ada orang yang standby, nggak bisa dibiarkan begitu aja ya. Nggak seperti apa pohon jambu biji atau pohon jengkol apa pohon petai gitu bisa kita tinggalkan setelah ditanam. Tapi kalau pohon anggur harus betul-betul diamatin ya, apalagi kalau musim hujan. Saya akan mempergunakan mulsa hitam perak ya. Ini bentuknya kayak gini ya, jadi lebarnya itu 60 cm. Tapi sebenarnya ini kalau kita buka gitu ya, jadinya 2 kali lipatnya, jadi 120 cm ya. Jadi emang produknya tertulisnya 60 cm. Nah kayak gini kan dilipat ya, terus dibuka jadi 120 cm ya. Nah dia cukup lebar menurut saya sih. Pada video ini kita juga akan belajar mengenai apa fungsi dari mulsa, selain fungsinya untuk mencegah supaya rumput tidak cepat untuk tumbuh atau menyebar ya. Pertama kita buat gundukan di sini, kemudian di bagian bawahnya nanti supaya subur dikasih media tanam yang porus, terus yang banyak nutrisinya ya. Saya menggunakan sekam bakar, ada sekam mentahnya juga, terus ada nanti campuran dari kotoran kambing, terus media tanam kompos bambu juga ada nanti. Tapi tetap aja ya, walaupun kita sudah mempersiapkan dengan baik, namun kalau nanti pada saat pelaksananya kita lalai untuk datang mengontrol, akan tetap sama aja. Jadi kuncinya tetap ketelatenan dalam merawat tanaman, dan juga harus rajin untuk ngelihat terus ke sini. Nah ini adalah kohe kambing yang kita berikan ke media tanamnya. Ini kohenya sudah lama, jadi sudah tidak bau lagi. Kita berikan secara merata ya. Nah jadi saat ini ditutup pakai mulsa, bawahnya udah mengandung media tanam yang subur. Fungsi dari mulsa hitam perak selain untuk menghambat tumbuhnya rumput-rumputan, fungsi lainnya adalah supaya tanaman yang terkena pantulan sinar dari bagian perak mulsa ini itu akan membuat tanaman bisa lebih panas. Kalau misalkan panasnya cukup, itu biasanya warna dari buah itu akan keluar. Misalnya pohon cabai ya, diberikan mulsa hitam perak, setelah mendapatkan pantulan sinar matahari dia akan bagus warnanya ya, merahnya lebih ngejreng. Nah itu salah satu fungsi dari mulsa hitam perak ya, karena ini cahayanya pasti akan memantul nih kalau kena bagian peraknya ini. Tapi kalau kali ini kita pergunakan mulsa supaya menghambat tumbuhnya rumput-rumputan. Untuk mencegah agar mulsanya tidak terbang, kita bisa menggunakan batu. Kalau mau rapih lagi pakai bambu ya, atau kayu-kayu kecil. Coba ini seadanya aja. Yang penting mulsanya ini tergelar ya.
Fungsi lain penggunaan mulsa yaitu untuk mengontrol air. Dengan memberikan mulsa di atasnya, maka air hujan atau air berlebih tidak mudah mengenai akar tanaman yang kita tanam, dan air yang diteteskan ke dalam mulsa itu akan dijaga kelembabannya. Oleh karena itu, pengontrolan air akan menjadi semakin baik ya kalau kita menggunakan mulsa. Bagi para petani profesional, pemasangan mulsa biasanya diikuti dengan pembuatan gundukan sehingga bentuknya menjadi semakin rapi. Sedangkan kalau saya ini hanya kelas amatir, sehingga pemasangannya itu hanya menggunakan batu-batu kecil, terus gundukannya juga nggak terlalu tinggi. Tapi sebaiknya kalau mau rapi, gundukannya agak tinggi, terus diukur pakai benang supaya lurus ya. Nanti penggunaan mulsanya juga jadi semakin indah. Demikianlah video kali ini, sampai berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.